Oke, bentar aku record dulu. Oke, cool. Ya, lagi di-record kok abis ini. Oke, udah recording ya. Oke, jadi koordinasi itu sebelumnya adalah sekolah pemrograman untuk semua umur. Kita di sini ada kelas untuk anak-anak, ada kelas untuk remaja, dan ada kelas untuk dewasa juga. Nah, di sini untuk kelas dewasanya kita bekerja sama dengan Codes Lab, yaitu sekolah pemrograman terbesar juga di Polandia. Dan di sini kita membawa dua courses, yaitu front-end courses menggunakan React.js dan back-end menggunakan Python. Gitu. Terus untuk sisanya kita ada kelas lain juga seperti cyber security yang bekerja sama dengan cyber skiller, ada Android developer, ada e-commerce development, dan dynamic website development. Seperti itu. Oke, boleh next slide. Nah, kenapa sih harus Coding Next? Karena kita memiliki trainers yang benar-benar kompeten dan profesional di bidangnya. Contohnya Mas Adi. Mas Adi udah berapa lama nih di bidang web development dan di back-end? Udah lebih dari 2 tahun. Oke, jadi jam terbangnya udah memadai untuk share-share knowledge. Terus hands-on experience, karena kita di sini 80% itu praktikal, habis itu baru sisanya 20% kita theoretical. Nah, terus kita menggunakan tren yang sangat amat, ini ada yang coret-coret, mohon maaf. Kita menggunakan tren yang terbaru, contohnya itu Python untuk back-end, dan kita di sini karena bekerja sama dengan pemrograman yang paling terkenal di Eropa, kita standarnya itu silabus, material, project, dan lainnya, itu sudah diselaraskan dengan standar di Eropa, di Asia, dan di Amerika. Lalu untuk project, semuanya itu sesuai, semuanya itu based on daily task, jadi kalian bisa relate kehidupan sehari-hari, dan yang paling utamanya kita mempersiapkan semua lulusan kita untuk bekerja di industri teknologi, gitu. Oke, boleh next. Kayak kalau udah, nah ini udah bagiannya Mas Adi. Oke, Mas Adi boleh di take over. Oh ya guys, dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di kolom chat aja. Nanti akan aku bantu untuk jawab satu persatu. Oke, thank you. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, introduction dulu ke Python itu apa. Jadi, Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang diperuntukkan untuk developer agar membuat aplikasi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Oke, jadi Python ini dipakainya di mana aja sih? Python ini banyak banget bidangnya. Jadi misalkan ketika pengen ngebuat web, Python bisa menghandle atau bisa mendevelop web development. Ada beberapa framework yang memudahkan kita untuk membuat suatu web. Salah satunya adalah Django dan Flux. Dan yang kedua, Python juga biasanya digunakan untuk bidang automation. Salah satunya di webinar ini kita akan meng-scrap suatu web, itu juga salah satu sebagai bentuk automation. Dan yang ketiga, Python biasanya dipakai untuk di bidang data. Jadi yang sekarang yang lagi populer itu di bagian data science seperti machine learning dan di data analytics. Dan di urutan keempat ada computer vision dan image processing. Python ini juga sering digunakan untuk seperti face recognition atau benda recognition dan sebagainya. Dan yang kelima ada namanya network penetration testing. Ini biasanya untuk ngetes suatu network yang udah ada. Jadi bisa ngelihat kemampuan network itu bisa menghandle beberapa koneksi. Yang terakhir, Python ini juga sering sih digunakan untuk urusan research, scientific research. Yang menggunakan Python siapa aja? Ada beberapa banyak perusahaan besar yang menggunakan Python. Salah satunya Instagram. Instagram membuat service-service untuk meng-provide foto ke user. Itu salah satunya menggunakan Python. Dan Spotify dipakai untuk bagian data analitik untuk mengidentifikasi musik dan sebagainya. Reddit juga menggunakan Python untuk ngebuat suatu forum dan sebagainya. Google salah satunya juga, dan banyak perusahaan yang lain. Oke, kali ini kita bahas tentang web scraping. Jadi web scraping itu apa? Web scraping itu adalah sebuah proses untuk gathering information atau mendapatkan informasi dari internet
Bahkan ketika kita ingin copy paste sebuah lirik, itu adalah salah satu bentuk proses scraping namanya. Tapi biasanya ketika kita ingin scrap atau mengambil data dari sebuah web, biasanya harus dilihat dulu nih, dia itu violating rules-nya atau enggak. Jadi benar-benar harus dicek sebelum melakukan scraping ini. Oke. Kenapa sih ada web scraping? Jadi automatic web scraping ini salah satu sebuah solusi agar kita dapat mendapatkan data secara cepat dan kita juga hanya ngebuat code-nya sekali dan informasi yang kita dapat itu banyak. Jadi kita kayak bisa mendapatkan informasi dari beberapa page tapi dengan satu code aja. Oke, challenge-nya apa? Ada dua challenge-nya, yaitu salah satunya web variety-nya. Jadi web kan ada banyak bentuknya, tampilannya juga banyak. Jadi salah satunya itu, ketika kita ingin nge-scrape misalkan Tokopedia atau Bukalapak, mekanismenya beda. Dan juga durability-nya, ketika Tokopedia mungkin hari ini tampilnya gimana, tapi besok tampilannya bisa berubah. Itu dua challenge dari web scraping, variety dan durability. Oke, kita bahas tentang prosesnya. Web scraping itu ada beberapa proses. Yang pertama, inspect dulu data source-nya, misalkan web page mana yang ingin di-scrap. Yang kedua, kita harus explore website itu, biasanya sih menggunakan developer tools yang dari Chrome atau web browser yang lain. Yang ketiga, kita melihat informasi dari URL-nya. Di sana ada beberapa informasi seperti query dan sebagainya. Yang keempat, ada inspect dengan developer tools. Jadi yang tadi udah dibilang, beberapa browser mempunyai tools-tools agar mempermudah kita untuk melihat konten yang ada di web page-nya sendiri. Yang kelima, baru kita mulai proses men-scraping HTML kontennya dari page. Dan yang terakhir, dari konten HTML yang udah kita dapetin itu, kita parsing jadi data yang bisa terlihat atau data yang bisa tersimpan. Oke. Kali ini kita gunain tools apa aja. Di sini ada 4. Yang pertama itu Jupyter. Itu salah satu bentuk interaktif Python. Jadi kita nggak menggunakan code editor atau IDE. Jadi kita cuma menggunakan browser. Dan ini memudahkan kita untuk inspecting datanya juga. Yang kedua itu ada request. Request ini untuk mendapatkan atau mengakses web, mendapatkan kayak konten dari webnya itu. Yang ketiga itu Beautiful Soup, itu untuk parser. Jadi request itu untuk dapetin datanya, Beautiful Soup-nya itu untuk jadi parser. Dan yang keempat itu ada Postman. Postman ini biasanya digunakan untuk inspecting REST API, tapi kali ini kita gunakan untuk menginspecting sebuah website. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini kita mulai aja ya. Web yang pengen kita scraping ini scrapingexpert.com. Jadi apa aja yang kita butuhin? Oke. Pertama, make sure Python-nya udah keinstall. Oke. Misalkan kita buat di folder scraping. Make sure Python-nya itu udah keinstall. Yang kita pakai di sini adalah Python 3. Habis itu kita buat namanya virtual environment dari Python. Virtual environment ini untuk membuat suatu scope Python sendiri. Jadi misalkan ketika Python ini ingin menginstal suatu library dan ternyata ada aplikasi lain yang menginstal library yang sama tapi dengan versi yang berbeda.
ini kan bisa tabrakan, jadi virtual environment ini sangat membantu. Cara buatnya Python -m, namanya VN, virtual environment, dan kita namanya .env. Oke. Kalau kita lihat di sini ada folder namanya environment. Di sini juga kelihatan ternyata ada isi-isinya. Tapi gimana cara kita pakainya? Kan kalau bisa dilihat, ini Python-nya 378, dan letak dari Python-nya itu ada di folder ini. Tapi ketika kita mengubah ke virtual environment, caranya search folder dari virtual environment itu ke binary, terus kita execute activate. Nah, kalau udah menampilkan ini, bentuk environment di bagian kiri, itu biasanya udah masuk ke virtual environment-nya. Kalau kita lihat lagi Python-nya yang mana, nah sekarang dia Python-nya berubah dari ke folder yang sekarang. Oke. Sekarang yang kita butuhin adalah tadi tools ini, Jupyter, Request, Beautiful Soup, dan Postman. Kalau Postman itu bisa di-download di webnya sendiri. Namanya Postman. Yap, di sini. Jadi nanti lihat aja. Ada di page download-nya. Untuk package yang lain itu bisa diinstal lewat Python. Oke, sekarang kita install Jupyter-nya dulu. Caranya gimana? Pip install Jupyter. Nah, ini udah lagi install, kita tunggu aja. Kalau pakai Google Colabs bisa juga, bisa banget. Tapi cara installnya nanti saya kasih tahu sih. Install kayak request sama Beautiful Soup-nya. Oke. Tapi kalau dari sini bisa juga pakai pip install request. Tapi kita pakai cara lain, kita installnya melalui Jupyter langsung. Oke, kita clear dulu. PyCharm bisa juga, tapi karena kita di sini pakai langsung Jupyter, jadi PyCharm-nya nggak kepake. Jadi caranya kita jalanin Jupyter-nya dulu. Python m Jupyter notebook. Nah, kita kasih titik ini biar working directory-nya ada di folder scraping. Oke, nah ini udah jalan. Nah, ini langsung kebuka browsernya biasanya. Nah, ini Jupyter namanya. Biasanya tim data dan tim yang lain ketika ingin melakukan data exploratory atau sebagainya menggunakan ini. Oke, kita buat Python 3-nya dulu, file Python 3. Kita namai dengan scraping. Oke. Nah, di sini bisa menjalanin Python sih, per barisnya itu. Hello world. Oke. Jadi kita bisa masukin ke sini, kita bisa bikin line baru, dan di sini. Bisa langsung ketahuan. Jadi misalkan kita pengen kayak 1 tambah 20, langsung dievaluasi di sini. Kayak gitu. Sekarang kita ingin install request-nya sama Beautiful Soup 4-nya. Nah, itu bisa dilihat di internet. Jadi kalau bingung atau lupa sintaksnya,
coba aja Python request namanya. Biasanya ada di bagian atas sih, bagian sini. Nanti dikasih tahu cara installnya. Request, how to install. Yep. Install, biasanya ini caranya. Karena kita pakai Jupyter Notebook yang di sini, kita bisa lakukan ini. Tapi jangan lupa, bisa. Oke. Kalau nggak bisa, biasanya pakai ini, pakai tanda seru. Oke. Jadi kalau kita import request, nah ini udah ada nih. Yang belum itu beautiful soup-nya. Kita cari Python beautiful soup. Oke, yang ini. Nah, ini ada. Cara installnya ini. Kita copy aja. Kita install dengan cara gini. Oke. Habis itu selesai, kita make sure beautiful soup-nya itu ada. Beautiful. Oke. Make sure di sini. Kalau belum ada, biasanya itu, itu namanya BS4. BS4. Nah, ini namanya beautiful soup-nya di sini, dari package-nya. Baru install beautiful soup-nya. Nah, ini. Jadi nama package-nya itu BS4. Dan satu lagi kita pakai request. Oke. Sekarang karena ini pakai Safari, kita pindahin aja ke sini, ke Chrome. Kita pindahin ke Chrome, kita copy dulu. Oh ya, kalau pengen keluar biasanya harus jangan lupa di save di Ctrl S aja. Oke, kayak gini. Oke, kita mulai. Web yang pengen kita scraping itu ini. Copy aja. Ini kita close. Oke. Saya tunggu. Oke. Jadi web yang pengen kita scraping adalah page yang ini. Kita pengen dapatkan misalkan title-nya. Nah, ini dan juga konten-kontennya. Nah, ini. Oke. Nah, biasanya kan kita harus inspect dulu tadi yang udah kita presentasiin. Cara gimana? Klik kanan di Google Chrome atau di Firefox juga ada inspect. Nah, ini biasanya udah ada di halaman gini. Jadi kita bakal ngelihat HTML-nya. Di sini data-datanya ada semua. Kalau kita lihat klik kanan inspect, oke, ini datanya tuh. Kayak social media website scraping tools. Oke, jadi kita harus make sure kita udah nge-explore dulu HTML-nya kayak gimana dan lain-lain. Habis itu kita udah tahu nih konten atau elemen apa yang pengen kita ekstrak. Kita balik lagi ke Jupyter. Bisa dilihat, kita jalanin dulu. Ini webnya yang ingin kita scrap. Habis itu kita pakai request get namanya. Get itu salah satu proses untuk mendapatkan konten. Jadi misalkan kalau kita ke web, kita enter, itu nama metodenya di HTTP namanya get. Jadi karena ini prosesnya get, kita di request juga get. Dan kita masukin ke artikelnya. Dan kita masukin ke salah satu variabel. Kita namai artikel result.
Oke, coba kita print di sini. Kita tunggu. Ini butuh proses download. Kalau 200 berarti oke. Tapi gimana sih cara ngelihat kontennya? Ngelihat kontennya gampang. Jadi tinggal artikel result.content. Nah, ini. Ini itu sama kayak yang tadi. Mirip yang ini. Jadi ini kayak kita pindahkan ke Python-nya. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekali lagi. Ini kontennya. Nah, kan konten ini ketika kita udah dapatin di bagian sini dibilang udah scrap HTML-nya, sekarang kita pengen nge-parsing HTML-nya sendiri. Gimana caranya? Kita pakai namanya Beautiful Soup yang tadi. Beautiful Soup yang ini. Oke. Parameternya itu kontennya dan tipenya apa? Parsernya. Oke. Nah, kalau udah gini berarti udah berhasil. Kita lihat. Dan karena kita pengen masukin ke suatu variabel, kita namai variabel ini artikel sub. Oke. Nah, kalau udah gini nih, kita udah dapat akses semua elemennya. Saya ajarin yang fundamental aja. Misalkan ingin dapetin title yang ini nih, yang di atas. Which is the best social media website scraping tools in the market. Caranya gimana? Dari elemen ini, dari variabel ini, ada namanya title. Nah, ini itu bisa dilihat yang ini. Dapatnya dari mana? Dia itu sebenarnya dapatnya dari bagian atas ini. Nah, kelihatan. Ini title. Ya, antara di sini sih. Kita coba. Oh, yang ini. Oke. Kita dapat title yang di atas, tapi gimana caranya kita dapetin kontennya yang ini. Kita lihat dulu elemennya itu apa. Elemennya itu ternyata H1 dan kelasnya itu archive title. Jadi cara dapetinnya gimana? Kita pakai artikel sub yang tadi. Nah, kita ingin cari elemennya apa? Kita pakai find. Karena dia elemennya H1 dan kelasnya kita nggak butuh sih sebenarnya kelasnya, kita butuh H1 aja udah cukup. Kalau lihat di sini ya udah kelihatan sih best social media website scraping tools. Sama kayak yang di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan pengen cari kelasnya bisa pakai ini. Namanya archive title. Kita lihat sama atau enggak. Yap, sama. Tapi karena pakai H1 aja udah bisa, kita dapetin teksnya get text namanya. Kita get text. Oke, ini udah dapat. Kita nama ini article title. Oke. Kita lanjut sekarang gimana dapetin kontennya. Oke, sekarang kita ingin dapetin konten yang di sini. Kita klik kanan aja, kita inspect. Biasanya kelihatan dari bloknya itu yang warna oranye. Nah, yang warna biru juga. Karena kita pengen dapetin semuanya, biasanya ada kayak gini, artikel. Nah, ini udah biru nih. Berarti ini semua artikelnya dari gambar sampai teks. Warna biru. Oke. Ini juga warna biru sampai ke bawah warna biru. Oke, sampai ke sini. Oke, kita tahu sekarang
bahwa artikel itu ada di elemen artikel. Jadi kita scraping aja lagi artikel, subnya apa, kita cari artikel. Oke, kita dapat nih artikelnya apa. Sama kayak tadi, bisa pakai get text aja kalau pengen dapetinnya kayak gini. Oke, kayak gini. Tapi kan karena ini nggak beraturan, masih nggak beraturan, kayak gini nih, kita nggak butuh informasi yang ini sama yang di bawah, kan karena ada yang di bawah gini. Jadi kita mau yang di dalamnya aja, yang ini. Oke. Tapi kita simpan dulu yang ini ke suatu variabel. Kita namanya artikel detail. Oke. Jadi ketika pengen dipakai, bisa. Oke. Kayak gini. Nah, tapi tadi kan pakai artikel sub. Sekarang kita langsung aja pakai artikel detail. Artikel detail. Nah, yang pengen kita cari itu konten ya. Kontennya kita harus cari dulu yang mana. Kita inspect lagi. Nah, kalau nggak salah yang ini entry sampai ke bagian sini. Jadi yang atasnya ketahuan, yang bawah nggak ketahuan juga. Jadi kita pengen ambil yang entry dulu, coba ya. Jadi dari artikel kita bisa masuk ke entry. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Coba detail, langsung find aja. Karena dia elemennya div dan kelasnya entry, jadi kita kopas saja. Namanya div dan kelasnya entry. Tapi caranya gini. Kalau kita enter, nah kita dapat nih si entry-nya itu. Oke, jadi kita simpan aja kontennya pakai get text. Artikel konten. Oke. Sosial media, website, bla 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 bla. Oke. Jadi kita udah dapetin kontennya. Tapi kan masih ada kayak /n itu dan macam-macam. Nah, itu kita bisa hilangin. Namanya kita strip. Oke. Oke, udah hilang. Oke, jadi kita udah dapetin kontennya, title-nya, sama detailnya. Sekarang yang pengen kita dapetin lagi itu misalkan ini, tanggalnya. Kita inspect dulu. Ternyata ada di post meta. Ada di sini. Oke. Kita udah tahu nih di elemen P dan di class-nya post metadata. Kita bikin variabel baru aja. Publish. Kita copy aja ke P. Terus masuk ke post apa namanya? Post metadata. Oke. Oke. Kita coba, kita lihat. Oke. Ada namanya di sini. Di dalam, oke. Di kontennya ternyata. Blok A. Oke. Jadi kalau misalkan kita dapetin get text-nya dulu, kita lihat. Oh, ada di sini berarti. Kalau kita strip lagi, biar ilangin spesial karakternya. Oke, jadi ini. Karena kita nggak butuh prefix bloknya ini, jadi kita dapetinnya dari 0, 1, 2, 3. Oke, 5 sampai ke belakang. Ups. 4. Oke, dari sini. Nah, kita dapat artikel publish-nya. Kita copy aja yang ini. Oke, jadi
sekarang gini. Oke. Sekarang kita ingin dapetin misalnya gambarnya ya. Gambarnya biasanya sih ada di URL. Kita coba inspect lagi. Nah, ini sih biasanya di elemen image dan di SRC. Tapi kita coba dulu benar bisa atau enggak. Atau enggak dia kasih alternatif lain. Ada namanya image-nya ada banyak URL-nya. Misalkan kayak gini. Kita coba. Oke, ini bisa. Nah, kita lakuin lagi sama kayak tadi. Kita coba cari yang image ini. Find image. Image. Oke, kita cari. Oke. Nah, ini dapat nih. Tapi karena tadi yang SRC-nya nggak bisa, yang SRC ini, oh gimana cara dapetin atribut SRC ini? Caranya pakai dictionary aja, dapat SRC-nya. Tapi karena tadi nggak bisa, nah ada di SRC set. Ini beda-beda sih kalau di setiap website, jadi harus dicek satu-satu. Nah, ini kan dia listnya panjang. Tapi karena dia di separated by koma, jadi ada komanya di sini digabung sama koma. Jadi kita coba split aja. Split pakai koma. Nah, nanti ketahuan nih dari mana komanya. Nah, coba kita dapetin yang ini. Oke, bisa. Kita ingin pakai yang terakhir. Misalkan yang ini. Yang ini. Nah, kan karena URL-nya ada di sini, jadi kita harus dapetin dulu 0, 1, 2, 3, 4. Kita coba dari belakang, 4. Nah, ini udah bersih nih, tapi kita ada spasinya, kita strip dia. Nah, ini udah bersih. Nah, ini image-nya. Artikel image. Oke, kita paste aja. Oke, sekarang kita udah ada artikel title, details, content, publish, sama image. Sekarang kita pengen gabung nih. Kita coba namanya data. Kita buat dictionary. Nanti data ini kita save menggunakan tipe data JSON. Misalkan title, article title, detail, atau kontennya, article detail, content, yang kita pakai konten aja, tadi detail yang nggak kita butuhin. Kita publish, tadi date-nya, artikel publish, terus ada artikel image, tadi URL-nya, kita namanya image saja. Artikel image. Oke. Oke. Nanti ini udah disimpan di sebuah variabel. Jadi bisa kita lihat. Ini variabelnya. Nah, biasanya gimana sih cara kita save datanya? Save datanya ini karena satu, misalkan kita pengen simpan di file. Oke. Nanti ada di sini. Kita pakai JSON aja. Caranya gimana? Ini ada namanya JSON dump. Kita dump datanya, tapi ini kan belum kita masukin ke file. Gimana sih cara kita nulis ke filenya? Kita pakai with namanya. Kalau di Python ngebuat filenya, kita buka misalkan script. Data aja ya, data JSON.
dan tipenya right and right aja. As okay. Nah, sekarang kita coba tulis ini. Coba bisa atau enggak. Oke. Yap. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Data JSON. Oke, kan tadi kita udah ada data image. Biasanya image itu ingin kita dapetin gambarnya, nggak cuma linknya. Jadi, kan kita udah ada artikel image-nya. Nah, gimana cara kita download gambarnya? Kita pakai request lagi. Request. Pakai get. Dan artikel image. Kasih linknya aja. Kita tunggu. Oke. Kalau udah 200, itu udah oke. Berarti kita lihat kontennya. Ini sebenarnya gambar, tapi representasinya di binary form. Jadi nggak kelihatan. Tapi ketika kita tulis ke file, misalkan image dot tadi apa namanya tipe datanya PNG, kita tulis ke PNG, terus kita ganti aja nih. Oke. Karena tadi bentuknya binary, biasanya kalau di Python ngelihat dia binary atau string itu dari depan. Kalau biasanya depannya B itu namanya binary, bentuknya binary, bukan string. Kalau string biasanya nggak ada ininya. Jadi karena kita ingin nulis binary, kita tambahin B di sini. Oke. Kita coba. Nah, ini ada gambar. Oke. Udah ada gambarnya di sini. Di localhost view image. Gitu. Oke, sekarang kita sekali lagi kali ya. Coba kita pengen ke blok ini. Oke. Nah, kita pengen coba dapetin yang ini aja sih. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Beda. Kita lihat dulu. Biar rapi. Copy aja yang ini. Nah, ini bloknya. Dan kita coba dapetin sama kayak tadi. Ke sini. Blok result. Oke, kita mirip sama kayak tadi, kita copy aja. Terus namanya blok sheet. Ini, oke. Oke. Nah, ini mirip. Jadi kita dapetinnya gimana? Misalkan kita pengen postnya, kita inspect dulu. Oke, ini ada di sini. Sorry. Ada di post itu di sini kalau nggak salah. Ada di bagian sini. Make sure nggak semuanya yang diambil. Oh, yang ini. Kelihatan kalau dari blok. Nah, ini yang diambil. Kita copy dulu. Sini biar kelihatan. Oke. Sekarang kita coba find. Kita find. Tadi artikelnya div. Dan kelasnya itu apa? Kelasnya tadi kita coba pakai ini dulu. Make sure itu cuma oke. Ini ada atau enggak? Ada responsive class. Make sure ya ada. Oke. Oke.
Kita pakai blog soapnya buat cari ini. Nggak ada ternyata. There's something. Kita cari coba ke sini. Oh. Oke. Atau kita cari yang lain. Blog soap div kelasnya. Kita coba dulu cari yang tadi yang ini. Coba ya. Kita inspect dulu. Kalau coba widget 2. Kita coba find. Kalau div ada. Kalau kelas oke, ini ada. Nah, tapi kalau yang tadi, yang ini, kita lihat lebih dalam text widget. Oke. Infonya kayaknya nggak ada sih. Dia ada di sini. UL. Kita dapetin yang ini dulu. Coba kita coba lagi ya. Oke, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus nggak inspect lebih dalam lagi nih kenapa. Atau enggak kita bisa dapetin text widgetnya dulu. Yang ini kita lihat dia itu dapat atau enggak. Kita refresh dulu. eBay data structure, auto scraping, auto scrap. Okay. Best way to scrap data Twitter. Travel website scraper. Oke. Nah, kita bisa dapat di sini sih LI-nya nih. Kita dapat misalkan kita namanya results. Oke, kita cari LI-nya. Find LI. Variabel. Oh, betul sekali. Thank you. Oke. Tadi harusnya benar sih. Thank you banget. Tadi namanya apa? Ini. Good. Thank you. Oke, jadi kita coba. Nah ini udah tuh dapat yang kita close sih. Yang ini. Nah, terus gimana kita cari LI-nya lagi tadi? Find LI. Kayak gini. Nah, ini dapat LI-nya. Terus, tapi ada cara lain namanya all. Nah, ini semuanya, dapetin semuanya. Nggak cuma satu. Kalau dia begini, dia dapetin yang pertama doang. List pertama doang. Tapi kalau kita ke all, nah dia dapetin semua listnya di dalam yang ini nih, TPN post tadi. Jadi sisanya tinggal kita looping sih sebenarnya. Ya, tinggal kita looping. Bentar, pindah dulu ya. Kita kasih diskon. Oke, jadi ini tinggal kita looping aja. Misalkan this article. Oke. For article in results. Kalau kita looping, nah kalau di print kelihatan nih. Jadi kita tinggal cari aja. Misalkan pakai linknya apa, misalkan title-nya.
title-nya ini kalau nggak salah sih, TPN. Ini linknya. Untuk title-nya pakai thumbnail. Nah, ini title-nya. Kita bisa cari find. Tadi span kalau nggak salah. Oh ya, span. Kelasnya apa? Kelasnya ini. Get text saja. Get text. Aish. Get text. Kita coba dulu. Oh, none. Coba kita lihat dulu. Oke. Span. Aha. Pakai kelas. Ini. Oke. Nah, ya teks. Ya, dapat. Nah, ini dapat. Tadi kalau date-nya juga bisa. Kalau nggak salah date ya. Oke. Ya, gitu. Jadi prosesnya hampir sama sih. Nggak jauh beda sama yang di atas. Jadi scraping itu kita pinter-pinter aja nge-inspect datanya. Kayak gimana. Karena ini pengen udah lama banget, hampir jam 20. Saya kasih tips aja. Biasanya nih datanya nggak langsung ke render ke sini nih. Ini misalkan di refresh. Jadi harus diinspek dulu. Gitu. Diinspek dulu. Nah, ini kan list artikelnya tuh munculnya belakangan. Jadi sebenarnya ada link yang lain gitu. Nah, gimana cara dapetinnya? Dari Google Developer Tools ke network. Nah, kita lihat satu-satu nih. Satu-satu. Kita preview. Nah, kan dapat nih. Kan ada yang lain juga. Biasanya datanya ada di sini. Nah, karena data artikel yang ini, scraping-nya yang pakai URL yang ini. Ini. Nah, karena kadang-kadang nggak bisa ya. Biasanya, oke, ini. Itu biasanya lihat metodenya juga nih. Post. Oh, pakai post. Pakai postman, coba ganti ke post. Nah, ini nggak bisa juga. Biasanya dia ngebutuhin namanya datanya nih. Data, header, dan sebagainya. Biasanya kita coba pakai data dulu. Nah, ini. Biasanya sih kita coba satu-satu sih. Misalkan karena ini tipenya form data, kita ke sini kali ya. Ya, action. Ini copy satu-satu sih. VC action, terus tag, terus data, visible pages, data page ID, data style, terus ada data action. Nah, biasanya ini harus dicek satu-satu. Baru datanya bisa dapat gitu. Basic. Sorry. Ini tag. Ini action. Make sure data visible misalkan 5. Data page ID-nya 184, data style-nya itu O, ini action-nya ini gini. Oke, terus data animation. Data animation. Animation in. Zoom in. Oke, sort.id. Ini ada, nggak tahu ini apa, ID apa, something, jadi kita masukin aja. Data tag. Oke. Secret.
Dan visi post ID 84. Nah, kita coba lihat bisa atau enggak. Yup, bisa. Jadi make sure kalau pengen header ada di sini, tambahin aja yang ini biasanya sih. Request, carinya yang request, jangan yang respond. Karena itu kita nge-request data. Jadi make sure kalau nggak bisa di web lain, coba-coba tambahin ini. Atau enggak ngelihat case atau cookies-nya. Gitu. Itu aja sih. Oke. Kita balik lagi ya ke slide ini. Oke. Oke, kalau mau lihat code-nya, code kita yang udah dibuat, bisa ke GitHub Coding Next. Sekarang masuk ke penjelasan backend. Silakan, Desi. Oke, thank you Mas Adi. Tadi melakukan sedikit black magic menggunakan web scraping, keren banget. Oke, teman-teman, jadi kalian web scraping itu cuma bagian kecil dari nanti bootcamp-nya. Dan kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam, kalian bisa join Python Backend Development Bootcamp yang berjalan selama 9 minggu. Oke, sebentar ada yang join, oke. Yang berjalan selama 9 minggu, modenya full time, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nah, jangan khawatir karena ini bootcamp-nya untuk semua orang, jadi nggak terkecuali kalau misalkan kalian belum ada background program sama sekali, itu nggak akan masalah karena nanti Mas Adi akan kasih guidance, akan ngajarin dari dasar banget gitu. Oke, boleh next. Nah, seperti yang tadi Mas Adi udah bilang, Python itu udah banyak banget, udah familiar lah ya dengan kegunaan Python di web application, backend service, data science, machine learning, fintech, sama program automation gitu. Nah, ini kita sekilas aja ya, kita next. Nah, ini dua company yang menggunakan Python di sistem backend-nya, ada Spotify sama ada Instagram. Oke, next. Nah, oke, Mas Adi, boleh jelasin dikit nggak tentang bootcamp-nya nih? Nanti belajarnya tuh ada apa aja sih? Di bootcamp ini nanti kita coba belajar mengenai programming language dulu. Apa itu programming language, terutama menggunakan Python. Yang kedua, kita lanjut cara menggunakan database, menggunakan relation database dengan Python. Yang ketiga, kita akan coba ngebuat web application dengan framework Fast sama Django. Dan keempat, kita nggak cuma bikin backend-nya aja, tapi kita coba explore juga front-end-nya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan terakhir, kita akan mencoba buat back-end menggunakan REST arsitektur. Oke, nah jadi hasilnya itu nanti bisa bikin satu website lah ya, tapi untuk sisi front end-nya nggak terlalu detail, karena akan sekilas aja yang lebih dalam itu dari Python, Django, Flask, dan lainnya. Oke, ini breakdown dari modulnya. Pertama, Introduction to Python, habis itu Object Oriented Programming, OOP, dan Database, habis itu belajar Django, boleh next. Habis itu JavaScript, mau Django lagi, framework-nya Django. Mas Adi, kenapa sih mesti pakai Django? Boleh dijelasin nggak? Pakai Django ini kayak udah banyak modulnya, jadi kalian nggak bikin benar-benar dari awal, benar-benar kita cuma pakai library aja, jadi dari development time-nya juga lebih cepat. Oke, jadi lebih mudah lah ya. Sama workshop itu seperti proyekan akhir, jadi di setiap modul itu nanti ada workshop masing-masing gitu. Modulnya ada 6 modul, guys. Terus, oke, boleh next. Nah, Mas Adi, boleh diceritain juga nggak, nanti learning outcome-nya itu hasil itu apa aja sih? Learning outcome-nya, expected-nya nanti kalian bisa ngebuat aplikasi dengan menggunakan Python, nggak cuma untuk web, tapi bisa dari command line tools atau misalkan untuk services yang lain juga. Yang kedua, karena ini benar-benar intensif untuk web application, kalian bisa bisa membuat web application dengan Python. Yang ketiga, tahu gimana cara hubungan antara front end sama back end service-nya. Yang keempat,
gimana cara web application yang kalian buat ini bisa digabungin dengan menggunakan database. Terus kalian juga gimana tahu cara software developer bekerja di industri. Oke, mantap. Oke guys, nanti setelah ikutan bootcamp-nya, nanti kalian akan dapat sertifikat. Sertifikatnya itu title-nya Junior Backend Developer. _2 pakai Python gitu. Oke, next. Oke, dan ini breakdown-nya yang lebih detail. Jadi, bootcamp-nya sendiri kurang lebih itu 320 jam. Ini bootcamp kita bisa klaim sebagai bootcamp yang paling lengkap dan paling lama kalau misalkan untuk sisi back-end-nya sendiri. Terus, kalau misalkan kalian familiar seperti General Assembly, Data Science Dojo, atau bootcamp yang sistemnya internasional, kita itu sama seperti mereka. Ada pre-work, jadi kita pengen students itu familiar dulu sama basic-basicnya, misalkan cara bikin GitHub, habis itu beberapa referensi Python, dan lain-lain. Nah, pre-worknya itu 2 minggu, kurang lebih. Kalau misalkan kalian bisa cepat kerjain selama 8 hari, 9 hari itu juga nggak masalah, tapi standarnya itu 2 minggu. Terus nanti modulnya itu dibagi jadi 6 modul, ada 1 minggu juga untuk kalian ngerjain project-projectnya. Jadi bakal dikasih banyak waktu untuk ngerjain project-nya dan familiar dan bisa menguasai modul-modul tersebut gitu. Dan tadi udah diinfo juga bootcamp itu modulnya full time, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Dan untuk harganya sendiri kita buka harga di 35 juta, cuman untuk batch pertama, kita baru batch pertama nih Mas Adi yang ngajar nanti, early bird price-nya itu 26 juta, namun untuk pembayaran kita ada menyediakan 3 macam. Yang pertama itu bisa pakai cash, satu kali menggunakan debit card 26 juta. Lalu kalau yang nggak punya credit card, kalian bisa menggunakan Koin Pintar by Coinworks. Ini cukup DP aja 10% ke Coding Next dan sisanya bisa diatur pembayarannya up to 24 bulan. Terus untuk sisanya lagi, income share agreement, ini adalah sistem dari Coding Next, karena kita pengen student itu tuh nggak pusing-pusing tentang biaya, jadi mereka bayar DP aja 6 juta di awal, sisanya baru diangsur ketika mereka mendapatkan pekerjaan dengan gross salary minimal 10 juta gitu. Nah, kita bahas income share agreement di next slide. Boleh next, Mas Adi? Nah, ini detailnya. Jadi, yang pertama, kenapa sih Coding Next menyediakan income share agreement? Yang pertama, kita pengen student itu untuk fokus belajar, nggak usah pusing tentang biaya-biaya yang tadi itu, serem harganya. Kalian cukup bayar 6 juta aja di awal, abis itu kalian bisa selesaiin modul-modulnya sampai terakhir, graduation, dapetin pekerjaan. Kalau misalkan 10 juta kalau misalkan gaji pertama kalian 10 juta, baru nanti bayar sisanya, kalau enggak ya udah nggak usah. Terus kita fleksibel sistemnya, kita nggak pakai percentage, karena kita sistemnya itu stagnan. Kalau cicilannya itu modenya 2 juta selama 12 bulan dicicilnya. Jadi nggak ada yang 15%, 20% tuh nggak ada. Mau kalian dapat, nanti misalkan kalian pinter banget di kelas yang paling yang paling pintar lah, yang paling outstanding, kalian dapat gaji itu 15 juta, ya udah nggak masalah juga, bayarnya tetap 2 juta selama 12 bulan. Terus untuk semua sistem pembayaran, kita menyediakan work placement facility, kita akan menyalurkan kerja ke hiring partner dari Coding Next. Terus yang keempat ini maksimal limit dan termination. Kalau misalkan kalian atau dari sisi koordinasi itu belum bisa kasih kalian pekerjaan dalam waktu 2 tahun, kalian udah nggak usah bayar apapun lagi. Untuk biayanya berarti cukup 6 juta aja sebelum bootcamp berlangsung, gitu. Oke, next. Nah, caranya tuh gimana sih untuk join income share agreement? Yang pertama, kalian registrasi dulu, habis itu yang kedua interview. Interviewnya itu cukup verbal aja, nggak ribet-ribet. Kita cuma pengen tahu motivasi kalian, komitmen kalian seperti apa, goals itu dapetin pekerjaan atau gimana tuh. Nah, habis itu baru nanti kita sign kontrak sekaligus kasih invoice.
6 juta DP, habis itu join bootcampnya selama 9 minggu, graduation, terus baru deh kita salurin pekerjaan ke hiring partner dari Coding Next, bekerja sebagai profesional, dan kalau misalkan gajinya itu gross salary 10 juta, kalian baru bayar 2 juta selama 12 bulan, gitu. Oke, boleh next. Nah, ini dia sampel-sampelnya untuk job posting. Ini aku ambil dari 3 sampel aja. Ada 3 sampel backend engineer job vacancy. Rate-nya ini dari 7 juta sampai 20 juta. Jadi itu semuanya tergantung dari kalian, kompetensi kalian, nilai-nilai kalian di bootcamp. Semakin kalian tinggi, nilai itu semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Soalnya dari yang sekarang lagi berjalan nih, kita punya beberapa student, dan studentnya itu nilainya nggak selalu sama ya, ada yang sesuai sama kompetensi dan kecepatan belajar masing-masing, dan kita selalu nge-push untuk mereka dapetin nilai yang paling bagus lah ya, jadi nggak susah nanti begitu lulus untuk mendapatkan pekerjaan, gitu. Oke, boleh next. Dan ini ada beberapa feedback dari tim Poland, ada 2, ada Mbak Marta sama Mas Kamil. Habis itu dari Indonesia ada Mbak Agnes sama Mbak Vivi. Nah, mereka semua ini background-nya bukan dari orang IT, mereka nggak ada programming background sama sekali, namun mereka pengen shifting karir mereka ke industri IT dan join dengan bootcamp dari Coders Lab kalau yang di Poland. Dan kalau misalkan yang di sebelah kanan ini, Agnes sama Vivi, mereka join bootcamp dari Coding Next. Tuh, oke, boleh next. Nah, tadi kan belum kenalan kita lokasi-lokasinya. Lokasi Coding Next sendiri, pusatnya itu di Kemayoran Mansion. Kalau misalkan kalian familiar sama Jakarta Fair, itu tuh deket-deket situ, di daerah Kemayoran. Habis itu lokasi lainnya kita ada di PIK, ada di Pluit, ada di Rasuna Said, di Pondok Indah, Tebet, dan Tamrin. Gitu. Di Bali juga kita ada, cuman di Bali itu baru untuk Little Coders dan Junior Coders. Untuk Pro Coders-nya itu masih di daerah Jakarta. Oke, itu aja sih. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Masih open kita kalau ada yang mau nanya, baik dari sisi webinar technical atau dari bootcamp-nya untuk saya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Boleh open mic aja, kalau misalkan ada yang mau nanya. Oh, oke. Apakah bootcamp ada program online? Itu kebetulan bootcamp-nya online sih, Kak. Nanti bootcamp-nya mulai tanggal 18 Januari, tapi kita tutup pendaftaran di tanggal 9. Jadi, kalau bisa, buru-buru daftar dari sekarang. Tuh. Untuk Kak Ahmad Rizky Azari sendiri, occupation-nya sekarang apakah students atau nggak freelance? Atau bekerja full time atau gimana tuh? Oke, dari Kak Michael. Nggak ada yang kelas malam ya? Belum ada untuk saat ini. Saat ini masih full time semua. Tuh. Oke, ada lagi nggak guys yang mau nanya? Fresh graduate namun masih mikir biayanya. Cukup 6 juta aja sih. Ada beberapa meme sama TikTok yang saya lihat, jadi kayak ada mbak-mbak gitu, dia di depan laptop, abis itu ada captionnya gitu, ada tulisannya di atas, dia bilang, belajar 4 tahun, tapi nggak dapat pengalaman yang sama seperti belajar bootcamp selama 9 minggu, kayak gitu sih. Sebenarnya itu untuk next content, tapi nggak apa-apa, saya bocorin dulu. Oke, bootcamp yang free nggak ada sih kebetulan. Kita bootcampnya berbayar semua. Untuk yang free ya seperti ini, webinar-webinar technical gitu. Cuman bobotnya nggak seberat bootcamp dan nggak ada sertifikat juga, nggak dikasih work placement juga gitu-gitu sih. Kalau yang kuliah bisa nggak kakak? Tergantung jadwalnya. Kalau misalkan ada yang udah daftar itu 1 orang, dia udah kuliah semester 8 dan lagi ngerjain tesis, jadi beliau bisa sih untuk ikut bootcamp-nya, karena ngerjain tesis kan paling izin 1 atau nggak 2 kali dari kelasnya. Itu. Untuk yang mahasiswa, kayaknya kalian harus shift jadwal
kuliah deh ke hari Sabtu Minggu. Tapi jangan cuti ya, sayang. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Wow. Adakah tutorial di beberapa platform seperti di YouTube, Udemy, DLL selain dari bootcamp? Tutorial itu pasti ada, sources belajar dari yang free platform gitu pasti ada. Cuman untuk pengalaman belajar, untuk guidance, untuk apa lagi ya? Pengalaman diajarin sama instruktur, habis itu pengalaman kelas yang kompetitif. Nanti kan juga ada exam-examnya tuh, ada workshop, ada exam, ada final project. Itu pasti nggak bisa didapetin kalau sistemnya itu online yang free-free kayak di YouTube Udemy gitu. Dan dari Coding Next. Dari Coding Next cukup di bootcamp sih sekarang ini. Terus DP-nya 6 juta aja. DP-nya 6 juta, tapi kalau misalkan kalian nanti begitu lulus dapetin pekerjaan dengan minimal 10 juta salary-nya, salary kotor maksudnya gross salary 10 juta, nanti baru tuh cicil 2 juta selama 12 bulan. Tapi kalau enggak dapat ya enggak usah. Misalkan 9,5 nih yang enggak usah kalau gitu. Terus untuk kalau memutuskan untuk jadi freelancer, boleh nggak seperti di Upwork? Boleh sih, nggak masalah. Cuman sebenarnya kita mesti ngobrol-ngobrol dulu karena kalau karena tujuannya kan kita udah kontak-kontakin banyak company nih dan udah bilang kalau Codenext menyediakan talents dan siap untuk bekerja di company mereka gitu. Jadi sepertinya kalau jadi freelancer itu ada beberapa terms yang harus dibicarain dulu gitu. Rincinya sampai dapat pekerjaan. Oke. Nah, jadi setelah bootcampnya selesai nih, setelah graduation, kita itu nanti kan dapat tuh kita kasih profil-profil kalian ke hiring partners, ke semua hiring partners dari Coding Next. Abis itu nanti mereka misalkan langsung kasih interview atau enggak setelah interview mereka offernya itu misalkan kalian dapat 3 offer, ya sudah nanti 3 offer itu kalian pilih aja yang terbaik bagi kalian itu seperti apa. Abis itu dari company culture-nya, dari harga, dari rate-nya juga, abis itu dari timnya segala macam gitu sih. Abis itu nanti sampai dapat pekerjaan ya nanti semuanya diserahkan ke kalian sih untuk cicilannya juga secara personal dari students ke Coding Next gitu. Materi apa aja dan MicroPython seperti AI termasuk bootcamp nggak, Kak? Materi AI nggak termasuk ya, Mas Adi. Kita semuanya itu materi lebih ke web development ya. Iya, betul. Karena kalau AI itu maksudnya ke web application, beda-beda. Oke, ini kayaknya untuk Mas Adi nih, framework dari bahasa pemrograman Python ini apa aja ya, Kak, selain Django? Flash sih. Jadi nanti belajarnya dari programming awal, terus ke Flux, habis itu terakhir ke Django. Gitu. Yang lebih enak dipakai mana, Kak? Itu tergantung sih. Ada orang yang nggak terlalu suka Django, ada yang lebih suka Flux, tapi ada orang juga yang lebih suka Django karena udah ada banyak modulnya. Jadi ini tergantung dari orangnya masing-masing sih. Tapi untuk materi notabene kita di modul itu kebanyakan pakai Django ya. Oke, nih Mas Adi ada dari Feby Yunus. Sorry Mbak mau tanya, untuk dari data yang didapat dari Python, dari hasil scrap itu bisa kita managing datanya atau dijadikan microservice lagi untuk consume data ke apps yang lain, datanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, misalnya informasi data. Kalau Streamlit itu gimana, Kak? Untuk dijadiin services lain, harus make sure dulu sih data yang diambil itu kayak violate dari website-nya sendiri atau enggak. Kalau misalkan boleh, ya nggak apa-apa sih dipakai untuk internal. Tapi misalkan untuk data komersial itu harus dicek lagi sih, karena udah
tergantung sama hukum dan lain-lain sih. Yap, benar banget. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Ada nggak yang langsung tertarik kepengen join bootcamp-nya gitu? Kalau misalkan ada yang mau tertarik, nanya-nanya atau nggak join bootcamp-nya, boleh chat nomor WhatsApp atau enggak email di nomor dan email yang tertera di PPT. Oke, Mas Adi, kita minggu depan mau webinar tentang apa ya? Minggu depan kita coba balik lagi sih ke Flux, tapi khusus untuk res arsitektural, untuk res yang protokolnya. Jadi kita nggak gunain kayak web page segala macam, ini cuman kayak ngalirin data dari database ke HTTP. Oke guys, jadi kalau misalkan ada yang mau join, nanti tinggal tungguin aja emailnya, bakal dapetin email invitation kok. Udah dapet dulunya untuk minggu depan. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, kita di 20.30, ya sekarang baru 26, di 20.30 kita mau close webinarnya. Oh, Mas Adi, big data berarti always kita harus make sure referensi sumber website atau server yang bisa dimanfaatin atau gimana, Mas? Kalau big data sendiri, itu kan dari definisinya sendiri, datanya banyak ya. Jadi kalau dari sumbernya itu bisa dari mana aja sih, entah di scraping atau data internal dan segala macam. Jadi ini emang udah ke ranah data analitik atau data engineer. Kayaknya kita nggak ngebahas ke sana. Jadi kita ngebahasnya untuk bikin service aja di backend. Jadi untuk urusan data mungkin bisa sharing-sharing aja, tapi untuk ngebahas modulnya sih kayaknya enggak. Yep. Kalau materi Git sama GitHub ya ada di modulnya. Ya, di modul pre-work. Karena kita semua itu submission-nya untuk homework, untuk exam, untuk workshop, semua itu submit ke GitHub. Jadi sekalian nanti kalian bakal tahu caranya bikin portfolio di GitHub itu seperti apa. Bisa sekalian kita juga kasih materi cara bikin CV yang baik seperti apa, yang atraktif dan bisa cepat di-hire sama company. Karena sekarang kan pada kompetitif banget tuh, apalagi yang pandemi ini. Gitu deh. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Oh ya, nanti presentasi sama recording akan dikirim hari Senin ya. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Tadi awal-awal ada 54 orang, sekarang 40. Cuma berkurang 14. Lumayan lah ya. Oh, ada lagi malah yang pengen masuk satu. Baiklah guys, kalau tidak ada lagi yang mau nanya, oke. Bisa buat kriptografi deskriptor dengan Python karena pengalaman pernah file di laptop terkena virus ransomware sejenisnya. Dari Mas Rian. Oke, thank you Kak Feby. Mas Adi, ada yang pengen disampaikan lagi kah? Udah. Udah, oke, udah cukup. Oke, thank you semuanya. Selamat malam.